Abu Nawas dan keluarganya memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya bisa dikatakan berkecukupan. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa memenuhinya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib Aips menimpa Abu Nawas kala itu. Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung emas yang cukup mahal harganya. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu itu. Kan kamu tahu sendiri kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan. Tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Di luar dugaan, ucapan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima. Karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung emas tersebut. Istrinya beranggapan bahwa selama ini ia merasa tidak pernah menuntut apapun dan tidak pernah meminta yang macam-macam. Istrinya ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, dengan memaksa ia ingin dibelikan kalung emas tersebut. Lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan permintaan istrinya. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Maka marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Merasa tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah dan istrinya yang masih marah. Karena istrinya masih merasa jengkel, maka timbullah niat untuk melampiaskan kekesalannya kepada Abu Nawas. Ia akan memasak sop yang sangat pedas untuk dihidangkan kepada suaminya itu. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri pun memulai sandiwaranya dengan berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang sangat pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas pun tersenyum ceria dan memuji-muji kebaikan istrinya itu. Namun sungguh malang nasib sang istri, ia lupa dengan jebakannya sendiri. Dia malah menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi. Sang istri pun menjawab, "Dulu almarhumah ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura sambil menahan pedas. "Ya sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya sambil menyendokkan sop ke mulutnya. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti, bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis wahai suamiku?" tanya sang istri berpura-pura heran dan simpati. "Aku juga teringat almarhumah ibumu," timpal Abu Nawas dengan nada sedih dan menahan rasa pedas yang teramat sangat di mulutnya. "Loh kok malah teringat ibuku?" tanya istrinya dengan heran dan tidak sedang berpura-pura. "Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas singkat dan jutak. Mendengar jawaban Abu Nawas, istrinya yang semenjak tadi siang jengkel, mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hingga keduanya pun rukun dan mesra kembali. Itulah sepenggal kisah Abu Nawas dikerjai istri hingga menangis tapi bikin ngakak. Dalam hidup berumah tangga pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Namun yang perlu diingat adalah jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Wallahu a'lam bishawab.